Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaza dari kelas 6B akan menceritakan tentang legenda Timur Mas dan raksasa. Sebelum bercerita, ada pantun nih teman-teman. Pergi ke hutan mencari kayu. Kayu dibakar, bau harumnya. Mari dengarkan cerita dariku, Timur Mas dan raksasa kisahnya. Dahulu kala ada seorang janda bernama Mbok Sini. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa dan ingin memberikannya seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan ke raksasa untuk disantap. Mbok Sini pun setuju. Raksasa pun memberikannya biji mentimun agar ditanam dan dirawat oleh Mbok Sini. Setelah 2 minggu kemudian, di antara buah mentimun yang ia tanam, ada satu timun yang paling besar dan berkilau seperti emas. Ia pun mengambilnya dan membelahnya berhati-hati. Ternyata isinya adalah bayi cantik yang ia bernama Timun Mas. Setelah berhari-hari, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Suatu hari, raksasa datang untuk menagih janji. Untuk menyerahkan Timun Mas. Mbok Sini amat takut kehilangan Timun Mas. Dia pun akhirnya mengulur janji agar datang 2 tahun lagi karena semakin dewasa semakin enak untuk disantap. Raksasa pun setuju. Mbok Sini semakin sayang kepada Timun Mas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya menjadi cemas dan takut. Suatu malam, Mbok Sini bermimpi agar anak Timun Mas ia harus pergi menemui petapa di Gunung Gunduk. Dan akhirnya Mbok Sini pergi di pagi hari. Di Gunung Gunduk ia bertemu petapa dan petapa itu memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai pemangkal. Sesampainya di rumah, diberikannya 4 bungkusan tadi kepada Timun Mas. Lalu disuruhnya Timun Mas berdoa. Pagi hari datang. Raksasa datang lagi untuk menagih janji. Lalu Timun Mas disuruh pergi lewat pintu belakang oleh Mbok Sini. Tak lama kemudian, raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas teringat atas bungkusannya. Maka ditaburnya biji mentimun oleh Timun Mas. Sungguh ajaib, hutan pun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, akan tetapi buah mentimun itu malah menambah tenaga raksasa. Kemudian Timun Mas menabur jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Dengan kaki berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas kemudian membuka bingkisan yang berisi garam dan menaburnya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesaktiannya, raksasa dapat melewatinya. Timun Mas pun menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lumpur yang mendidih. Raksasa pun mati. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sini dapat hidup bahagia dengan damai. Pesan moral dari cerita legenda ini adalah
perbuatan jahat akan mendapatkan balasan dan ganjaran di kemudian hari. Jadi janganlah kamu menyesal di hari kemudian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ananda Haidar. Semangat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh hingga bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Mekah, Nabi Muhammad sedang beristirahat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa kendaraan yang sangat istimewa, yaitu buraq. Buraq adalah kendaraan yang sangat cepat, yang secepat kilat. Nabi Muhammad menaiki buraq untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Di sana ia bertemu dengan bertemu dan menjadi imam sholat bagi nabi-nabi yang terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Menunjukkan keimanannya. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Di setiap lapisan langit, beliau bertemu dan menyapa nabi-nabi yang terdahulu. Berakhir di Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Nanda Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang bawang merah bawang putih. Dahulu kala di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga bahagia meski sang ayah hanyalah seorang pedagang biasa. Mereka hidup damai dan bahagia. Namun pada suatu hari sang ibu sakit keras sehingga menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Hal itu membuat Bawang Putih dan ayahnya merasa kehilangan. Di desa itu pula tinggallah seorang janda tua yang memiliki anak perempuan yaitu Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah sering mengunjungi rumah Bawang Putih, sering memberinya makanan atau membantunya untuk membersihkan rumah. Lalu ayah Bawang Putih pun berpikir, apakah ia harus menikahi ibu Bawang Putih agar Bawang Putih mempunyai teman. Dengan persetujuan Bawang Putih, lalu ayah Bawang Putih pun menikahkan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Lama-kelamaan sifat mereka mulai kelihatan. Mereka selalu memarahi Bawang Putih dan selalu kasih pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih tidak ada di rumah. Bawang Putih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang Putih harus mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat berat. Heh, kamu cuci baju sana di sungai, ucap sang ibu.
mencuci hingga mau larut malam. Karena kecapean, tanpa sadar selendang sang ibu hanyut di bawah air yang sangat deras. Lalu ia berusaha mengejarnya dan tidak mendapatkannya. Ia pulang dengan perasaan sedih, cemas karena takut dimarahi sang ibu. Sesampainya di rumah, sang ibu pun menanyakan di mana selendang kesayangannya. "Hei, kamu anak tiri, di mana selendang kesayangan saya?" ucap sang ibu. Lalu kata bawang putih, "Maaf ibu, tadi bawang putih tidak sengaja menghanyutkan selendang kamu." Lalu ibu bawang merah pun menghukum bawang putih. Seminggu kemudian ayah bawang putih meninggal karena sakit keras. Lalu semenjak itu bawang merah dan ibunya semakin semena-mena di rumah itu. Tamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ananda Alzena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak makan
tempat tidak menjamin hidup bahagia. Buaya kaya raya, tetapi ia kesepian dan menderita akibat perbuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ananda Paris. Ada Paris. Ada pop. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam di sebuah negeri yang jauh bernama Ninawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi pembawa kebajikan. Namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ia datang pada seorang bangsa Ninawa sedang mencari dagangan atau tuntunan hidup. Bertahun-tahun Nabi Yunus alaihissalam berusaha memperbaiki keadaan kaumnya, namun kaumnya tidak mau mendengarkan perkataannya. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun pergi meninggalkannya. Dia pergi meninggalkan negeri Ninawa menuju ke pinggir laut, hendak berlayar ke negeri yang jauh. Sampai di laut, ia menumpang sebuah kapal yang muatannya cukup banyak. Kapal itu pun kemudian berlayar ke tengah lautan menerjang ombak yang besar dan angin yang cukup kencang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam oleng dan hampir karam. Nabi Yunus alaihissalam menurut nakoda kapal itu mengalami kelebihan muatan. Harus ada orang yang dikorbankan supaya kapal itu bisa selamat. Sampai di daratan, pengundian pun dimulai. Setelah diundi, nama Nabi Yunus alaihissalam keluar sebagai orang yang harus turun dari kapal itu. Nabi Yunus alaihissalam pasrah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melompat dari atas kapal ke tengah lautan. Ia sudah tidak lagi memiliki rasa takut dan ancaman binatang buas yang ada di tengah lautan. Ia sudah menyerahkan hidup matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam berusaha berenang menuju ke tepian, namun ia terbang-ambing dihantam gelombang yang sangat besar. Ia terus berenang dan berusaha mencari sesuatu yang bisa ia pegang, namun ia tidak menemukan apapun di sekitarnya. Tidak lama kemudian datanglah seekor ikan paus yang sangat besar. Mendekat ke arahnya, ikan itu langsung memakannya hidup-hidup. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ia bisa diselamatkan. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Maha Suci. Engkau sesungguhnya adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya siang dan malam. Perut ikan paus itu, Nabi Yunus alaihissalam hanya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Setelah berhari-hari di ikan itu mengucapkan Nabi Yunus alaihissalam di sebuah daratan yang tandus. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun selamat. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun bisa kembali berdakwah di tengah kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam